Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara didukung oleh beragam teori. Sejumlah teori mengusung latar belakang perdagangan ke Nusantara. Sebagian lainnya menemukan latar peperangan di India sebagai faktor pendorong. Penduduk India merintis perdagangan dengan bangsa-bangsa lain di Asia sejak sebelum Masehi. Perdagangan saat itu menggunakan celah sempit di antara pegunungan Himalaya yang disebut celah Khaybar. Celah Khaybar juga digunakan pedagang luar India untuk keluar masuk wilayah tersebut. Perdagangan tersebut diyakini berperan dalam perkembangan peradaban Hindu-Buddha di India, seperti Sungai Indus, Sungai Brahmaputra, hingga ke Nusantara. Teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leur. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana juga memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasa di Nusantara dan di India terjadi berkat hubungan dagang. Teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta Ksatria. Teori yang dikemukakan Profesor Dr. J. L. Muenz ini berargumen bahwa sekitar abad 4-6 Masehi kerap terjadi peperangan, sehingga kasta Ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagian kasta ksatria dalam peperangan, menurut teori ksatria, mendorong orang ksatria melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orientalis Prof. Dr. N.J. Krom, pengusung teori Waisya, berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Waisya ke Indonesia, kata Krom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat Indonesia. Di samping berdagang, golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Nusantara, lalu menikah dengan penduduk setempat. Teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti IFDK Bosch. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha. Orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Itulah penjelasan tentang proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekian, terima kasih.